warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video perjalanan arus balik Lebaran 2026. Setelah libur Lebaran pokoknya selama 8 hari lah kurang lebih di kampung, sama 8 hari sama ini akhirnya kita harus balik ke barat guys, nyari duit lagi. Sebenarnya sih liburan masuk kerjanya tuh gua tanggal 30 gua baru masuk kerja, cuma sengaja berangkat sekarang. Emang ada niatan gua mau muter lewat Ciwidey, karena itu salah satu jalan impian yang pengen gue lewatin gitu guys. Jadi makanya berangkatnya duluan. Oh ya guys, di perjalanan ini gue nggak sendiri, gue bareng sama saudara gue. Dia bawa motor Scoopy sama anaknya satu sama bininya. Jadi karena dia bawa Scoopy, ya kecepatannya kayak gini nih, pelan banget kayak keong. Sesuai lah, motornya bentuknya kayak keong, jalannya kayak keong guys. Tapi sumpah loh, bawa motor kayak gini, pelan kayak gini nih, capek banget anjir. Pengen ngebut, gue tinggalin, kasihan. Kalau gue layanin kayak gini, gue capek sendiri guys. Cewek apa ya, plat B, jalan ke Jakarta kali ya. Wow, kalau bener tuh tadi cewek mau balik ke Jakarta sendirian sih, keren banget coy. Karena kemarin sendiri pas arus mudik kan, gue juga ngeliat banyak itu pemudik, cewek yang motoran. Sebenarnya sih udah beberapa tahun terakhir lah, gue sering banget melihat cewek yang mudik motoran gitu. Salut gue, tenaganya, berarti jos tenaganya, nyalinya juga gede tuh. Kita udah hampir masuk perbatasan Jawa Barat guys. Tanda masih belum deng, masih belum. Oh iya, masih belum. Daya luhur di sini bahasanya full Sunda guys, walaupun masuknya Jawa Tengah, tapi orang-orang di sini mayoritas Sunda. Normal-normal aja sih ya, soalnya di perbatasan yang lain juga masuk Jawa Barat, tapi ngomong kesehariannya pakai bahasa Jawa ngapak gitu loh. Di daerah Banjarsari misalnya, Lakbok, ngomongnya juga pada Jawa ngapak kok. Jadi normal-normal aja. Oke guys, lanjut lagi ntar ya. Kalau udah mau masuk perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat, siu. Akhirnya kita masuk perbatasan guys, perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, dan kita akan memasuki Jawa Barat. Sebagai penandanya
SPBU ini. Kalau udah nyampe SPBU ini udah deket perbatasan. Ini dia jembatan perbatasannya guys. Ada orang mancing di sini ternyata. Tugu perbatasannya Jawa Barat lebih bagus ya ketimbang Jawa Tengah. Tapi hampir kalau gue ngeliat di TikTok ya, perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat, tugu perbatasannya pasti selalu lebih bagus Jawa Barat. Bukan cuman tugu perbatasannya doang, tapi kayak jalannya juga sama loh. Sering banget gue ngeliat seliweran gitu di TikTok. Masuk Banjar kita guys. Aduh. Kiri pusat kota Banjar guys, arah Pangandaran juga bisa. Atas ini Banjar, atas sebelah kanan Banjar atas. Banyak juga kayaknya tuh para pemudik yang ngeres di sini. Ternyata arus balik sekarang nggak rame sama kayak tahun lalu. Soalnya biasanya gue ngerasain di sini tuh macetnya parah, wadet banget. Tapi kalau nggak salah udah 3 tahun terakhir deh sama ini, di sini tuh lancar terus loh pas arus balik. Nggak pernah ngerasain macet sekarang di sini. Asli bawa motor kayak gini buat pelan nggak enak banget anjir. Capek doang, waktu nggak dapat, tapi capeknya yang dapat. Ntar gue mau bilang ke saudara gue bisa bawa 60 nggak dia. Kalau nggak bisa bawa 60, paling gue tinggal dulu, terus gue tungguin di Nagrek mau bensin. Nggak bisa soalnya kalau kayak gini terus capek banget. Ini baru nyampe Banjar aja, Banjar iya udah rasa capek ya karena pelan bawanya. Gimana ya jelasinnya, bingung gua. Ini udah mau masuk perbatasan Banjar Ciamis. Ini mah bukan mudik kali, orang-orang habis touring gitu mah kayaknya. Masuk perbatasan Banjar Ciamis. Tapi kalau nggak salah ini Ciamisnya kabupaten. Di perbatasan ini Purwaharja Polsek. Perbatasan itu juga dijadiin para pemudik buat jadi tempat checkpoint gitu loh, pada istirahat gitu. Itu gue nggak pernah soalnya jaraknya udah terlalu dekat kalau di sini. Nah ini juga biasanya nih spot macet nih di sini. Dan kali ini seperti 2 tahun sebelumnya lancar-lancar terus di sini. Nggak ada kepadatan. Mungkin ntar
Oh, macet sih enggak ya, mungkin rame di Ciawi paling. Kalau di Ciawi sering rame macet karena kan ngelewatin apa, perlintasan rel kereta api. Jadi kayak wajar banget kalau di situ macet. Terus tadi juga gue udah ngeliat apa, Google Map hijau sih. Yang merah-merah terus di beberapa titik doang. Itu juga merahnya pendek sih, nggak kayak beberapa hari sebelumnya kan merahnya panjang-panjang banget tuh. Kayaknya ini masuk Cisaga deh, kecamatan. Iya apa bukan ya? Nah ini juga nih salah satu pom bensin, ini salah satu titik kemacetan nih kalau lagi musim arus balik. Biasa kan keluar masuk kendaraan kayak mobil gitu, di situ biasanya padat, jadi jalanannya macet. Akhirnya saudara gue bisa nyelip guys, lumayan lah, biar dia cepet duluan gak apa-apa, jadi gue bisa ngebut. Aslinya di sini jalannya enak loh, nikung-nikung gitu, meliak-liuk. Oh udah Polsek Cisaga. Ini di depan kan ada objek wisata Ciung Wanara ya. Dari dulu gue bolak-balik tapi nggak pernah mampir di tempat wisata ini loh. Cuman gue bingung tempat wisata apa gitu di sini. Pernah nonton di channelnya Go24, dia mampir ke sini cuman sholat doang kayaknya di masjidnya. Sama ada monyet-monyet doang di kolong kesal. Motor saudara gua kayaknya ngeden banget tuh suaranya. Nikmatnya jalur selatan. Gial-giol, kayak cewek-cewek TikTok, gial-giol, tapi enak dilihat. Aduh, udah nyampe Ciamis. Sini kota apa belum ya? Kayaknya belum nyampe Ciamis kota deh. Tadi ada apa namanya kayak gapura tapi nggak kebaca. Kayaknya belum deh. Penuh bang. Lanjutin lagi guys, istirahat dulu, tadi ada sejam padahal masih deket loh jaraknya, tapi udah istirahat sejam. Tadi kan apa namanya, saudara gue bawa anak bininya, tambah pakai Scoopy keong, ya jalannya kayak keong, pelan banget. Makanya tadi pas udah mau jalan, gue suruh duluan saudara gue,
maksudnya biar gua bisa agak kenceng jalannya, soalnya nggak enak banget bawa motor ini pelan asli. Makanya gua suruh duluan dia. Asli guys, kalau musim mudik, musim arus balik udah agak lama dari lebarannya, udah jarak seminggu lah. Jalanan itu enak loh, agak longgar gitu. Kalau jarak 4 sampai 5 hari habis lebaran itu macetnya lagi gila-gilanya biasanya. Ini malam Sabtu, besok malam Minggu. Walaupun besok malam Minggu sih gue yakin banget besok malam juga lancar sih. Soalnya pas beberapa hari lalu lah gue lihat di Google Map, mungkin H3, 4, 5 lah, ngelihat jalanan ini tuh di Google Map merah terus. Nah baru hari ini gue lihat agak lengang jalanannya. Pas gue jalan sendiri ya emang lengang sih, alhamdulillah. Nah itu kalau sendirian kan gue bisa nyampe 70 tuh bawa motornya, lebih enak. Tadi gue nyuruh saudara gue buat duluan. Gue juga bilang suruh apa, kalau gue nyampe duluan gue nungguin di Nagrek gitu, pom bensin di Nagrek. Kalau dia duluan ya dia yang nungguin, tapi sih kayaknya gue duluan ya, soalnya tadi kan saudara gue bawanya juga pelan, bawa 60 aja tadi kayaknya susah banget gitu. Gue nggak pakai sarung tangan dulu soalnya belum dingin banget. Maksudnya juga nggak ngeremehin masalah safety riding ya, cuman pakai yang ini tuh kan di samping sininya tuh ada kayak pelindungnya gitu loh, pelindungnya bikin pegel, jadi gue lepas dulu. Nah ini udah masuk Ciamis kota nih. Jalurnya agak-agak enak nih kayak gini, kosong, nggak terlalu padat. Kalau arus balik sih jujur gue lebih suka yang lancar, tapi kalau arus mudiknya lebih suka yang agak-agak macet gitulah, kayak kemarin. Walaupun capek banget ya seneng lah, ya senang-senang itu capek lah, gimana sih ya, ya gitulah pokoknya lah. Kita muter guys, itu satu jalur soalnya. Ini habis ganti kampas kopling juga kemarin pas sebelum dibawa ke apa Dieng, enak banget asli. Tapi sayang olinya masih sel di bengkel temen gua, nggak ada yang agak mahalan gitu, yang agak bagusan. Kayak sel bukannya nggak enak menurut gua, cuman kadang-kadang suka selip buat koplingnya gitu, ngoper giginya jadi selip. Buat sementara ya nggak apa-apa lah, mungkin nanti nyampe Jakarta bulan depan lah baru ganti oli lagi, oli yang biasa gue pakai, Motul 3100. Nah, gue pernah istirahat nih di sini, pom bensin.
ke bawahnya ada tempat istirahat tuh. Ini R15. Oh, kalau buat touring sendirian mah enak loh. Pegelnya biasa aja lah, istirahat duduk doang atau tiduran udah sembuh gitu. Tapi kalau buat touring boncengan asli nggak enak banget nih motor. Cepet banget pegelnya gitu. Kayak kemarin tuh pas habis gua bawa ke Dieng, buset deh, buat boncengan sebentar doang udah kerasa pegel banget. Tapi kalau sendirian kayak gini enak banget asli. Walaupun gua gendong tas gitu kan, tasnya gua senderin ke jok belakang, ke jok, yang nggak kerasa gendong tas, enteng aja gitu. Sorry banget nih guys, ininya spionnya gua tekuk. Soalnya kalau gua buka spionnya dimensinya kayak tambah lebar, jadi buat selap-selip agak-agak susah. Takut nyenggol mobil orang juga kan, jadi gue tekuk aja biar gak terlalu lebar gitu, biar selap-selipnya juga agak gampang, gak was-was gitu loh. Minusnya kalau motoran malam kayak gini tuh, kalau dari lawan arah ada yang pakai lampu tembak, sumpah nggak enak banget gitu. Silo kadang-kadang suka nggak kelihatan jalan kitanya gitu, suka nggak kelihatan. Kayak kemarin tuh waktu pulang dari Dieng, gua kan lewat Karangkobar tuh, Batur Karangkobar, gelap banget jalannya. Pas lawan arah ada mobil atau motor gitu pakai lampu tembak kan, gua silo banget tuh. Pas turunan langsung nikung, waduh, gua hampir nyusruk tuh di situ pas tikungan. Untungnya di belakangnya lagi tuh nggak ada kendaraan lagi gitu. Ini sebenarnya kalau muter lewat sini, masuk lewat terminal bisa aja loh. Nah sini lurus tuh kan langsung jalan raya lagi, sama lebih cepat aja sih sebenarnya kalau motong. Cuman gue pengen lewat sini aja. Oh ini arus baliknya, gue cuman mau ngerekod sampai Bandung doang guys, karena besoknya gue mau apa namanya, mau lewat Ciwidey, muter. Jadi ntar kayaknya istirahat di Soreang mungkin atau Ciwidey. Nah ini lagi nih full paket, balik ke Jakarta lagi tuh, Jakarta Barat tuh platnya mah. Empat orang pakai Beat. Benci banget juga kalau ada lawan arah yang pakai lampu tembak, silo banget anjing. Rasanya kayak kepengen masang lampu yang lebih terang lagi, yang terang banget gitu, buat ngelawan orang-orang yang suka pakai lampu tembak. Kesel banget anjir. Geneng beke tekan kene. Geneng beke tekan kene. Oh. Ketemu
lagi guys. Udah gua pur 13 atau 15 menit tadi, malah baru nyampe sini. Tuh kan guys, alasan kenapa gua mau dia buat duluan gitu. Nah soalnya kalau bawa motor R15 kayak gini pelan banget kan, gampang pegelnya ya. Jadi sih bawa Scoopy gitu kan, bawa motornya apa nggak nunduk, jadi mungkin nggak capek di punggung. Lah gue pakai motor yang nunduk kayak gini suruh jalan pelan, capek banget lah. Nah gue kalau ngikutin saudara gue bawanya segini soalnya tuh segini doang. Padahal gue pengen banget nih ya mau nyampe soreang apa Ciwidey subuh gitu, terus gue ya jam 2an loh gue pengennya, kan gue bisa tidur dulu gitu, sebelum melanjutin perjalanan ke selatannya. Dilalah, aduh, dilalah saudara gue malah ikut bareng ya, jadi lama. Tapi sih kayaknya nanti pas sampai Ciwidey saudara gua nggak jadi ikut deh kayaknya. Dia bakalan, oh iya yang tadi tuh motor, dia bakalan tetap lewat jalur biasa normal. Tadi gua udah ngasih tahu yakin mau ikut lewat jalan ini, jalannya nikung-nikung, nanjak, naik turun gitu, ekstrim jalannya. Terus gua ngasih tahu juga ya anaknya kira-kira kuat nggak. Terus ya ABCD mungkin nanti kayaknya pisah gitu. Raja Pola, nah ini batas perbatasan Kabupaten Tasik sama Ciamis di sini. Udah resmi ini masuk. Itu pom bensin juga sepi. Tumben. Biasanya ramai itu pom bensin, sama di sini nih orang pada nongkrong. Ini udah sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi guys. Tadi baterai kameranya habis. Baterai kamera habis, jadi gua ganti dulu. Sengaja gue berhenti lama tadi di situ pom bensin biar saudara gue duluan lagi, biar gue bawa motornya bisa agak cepet dikit gitu loh. Tadi gue ngecek apa namanya Google Map di Ciawi lancar jaya, terus baru ada kepadatan di itu lagi Malangbong pasar. Enak banget soalnya kalau motor kayak gini bawa kencang segini lah, 80 itu udah sedang lah, buat ngerem ya masih dapet, terus dibilang pelan juga enggak. Pasukan Matic habis, Matic plat F kayaknya habis pada touring dah. Wow, sepertinya sudah ada kepadatan. Apakah pintu rel ditutup?
udah. Tapi di depan kelihatannya kayak padet. Cari aman aja guys, ambil kiri. Tong guys, alhamdulillah. Gak tahu nih tanjakan pertamanya terang atau gelap. Tahun lalu sih seinget gua gelap banget tanjakan pertamanya. Di RM Gentong ternyata nggak 24 jam. Apa karena arus balik ya? Nggak tahu deh kalau arus mudik. Soalnya kalau arus mudik gue nyampe sini pasti udah siang terus. Tadi di Google Map gue lihat sih di apa, habis lingkar Gentongnya arah ke barat itu agak padat ya. Mudah-mudahan sih lancar kayak gini, mudah-mudahan. Tadi gua apa, pas habis baterai ya kamera mati, gua ada kaget banget anjing, hampir tekor. Istirahat ada setengah jaman lah, sengaja biar jarak gua sama saudara gua agak jauh gitu loh, biar gua bawa motornya agak enakan. Lingkar Gentong udah, berarti tinggal ya jalan-jalan pasar. Malangbong dulu. Malangbong salah satu pusat kemacetan juga itu. Udah mau masuk perbatasan Tasik Garut. Nah ini pas banget habis turunan. Itu gapuranya, gapura perbatasan Tasik Garut. Nah Malangbong nih sampai. Malangbong udah, berarti tinggal pasar Lewo, Bandrek, Limbangan.
tol Getaci aja belum jadi, jalan udah sepi kayak gini. Gimana kalau tol Getaci jadi ya? Pasti jalanan ini nasional ini pasti bakalan sepi banget sih. Akhirnya menemukan kepadatan. Dah, membagongkan sekali. Ini padat kenapa barusan jalanannya? Pengen kencing lagi anjay. Mana seinget gua nggak ada pom bensin deh. Alhamdulillah guys, sudah nyampe Pasar Lewo. Ini kalau lagi kalau lagi arus mudiknya di sini gila padat banget. Wow, macetnya panjang ini. No, di seberang sebelah kanan udah kelihatan soalnya. Sepertinya harus cari toilet dulu ini. Ternyata di Google Map bener, daerah sini tadi yang padat merah. Udah nggak tahan lagi, udah kebelet banget gua pengen kencing, tapi belum nemu lagi. Aduh, toilet. Aduh, alhamdulillah guys, tadi udah kencing, enak banget guys. Sumpah tadi kebelet banget gua. Lanjut tempat istirahat berikutnya di apa tuh, SPBU Lingkar Nagrek. Padat lagi guys, ini sudah biasa di jalur selatan. Iya, mobil arek ke mana? Tahun lalu kayaknya gue istirahat di sini deh, makan bakso sama ngopi. Di sini atau masih depan ya, lupa gue.
Oh, Nagrek ditutup apa ya? Soalnya kosong ini dari arah lawan arahnya. Biasanya kalau lawan arah kosong tuh pasti ada yang ditutup. Ngeblong dikit kali ya. Weh, ada mobil truk, bahaya coy. Oh, pantesan kosong. Ada mobil truk lewat. Nah, kalau ini fix udah masuk Limbangan guys. Alhamdulillah. Nagrek bentar lagi. Kalau ini pasar Limbangan ya guys, ini mau musim mudik, mau musim harus balik, tetap macet kalau di sini. Siang tapi ya, kalau jam segini ya enggak lancar. Sesuai yang ada di Google Map, merah di sini. Macet. Walah, terus area.
angin di sini udah mulai kerasa dingin guys. Udah deket-deket Nagrek. Ya, macet deui. Titit. Alhamdulillah. Uh. Akhirnya nyampe juga guys. Aduh. Lingkar Nagrek. Alhamdulillah banget guys, udah nyampe sini. Ini kalau lagi musim lagi puncak arus mudiknya di sini ramai banget. Ya motor, ya mobil pada parkir. Apalagi terowongan guys, banyak yang foto-foto di sana.
Kasih Mang. Lanjut perjalanan lagi guys setelah 2 jam istirahat. Tidurnya paling sejam doang sih. Lumayan lah sejam daripada nggak tidur sama sekali. Aduh, nggak pakai sarung tangan lagi. Biasanya di sini juga rame nih, tapi tumben ini sepi. Nggak kayak biasanya. Apa karena ini udah pagi banget? Kayaknya nggak ngaruh juga. Belum pernahnya gue ya harus balik setengah 5 masih di Nagrek, masih di lingkar Nagrek. Semakin pagi semakin dingin anjay. Ngana sorry guys, saudara gua kebablasan, dia nggak hafal jalan. Tapi ini harusnya pas ya. Nanti pas nyampe sore yang Ciwidey udah terang. Wah, enak banget sih kali itu ya. Ini saudara gue mana ya? Gue udah bawa 50 aja, nggak nyelip-nyelip. Tadi kalau nggak gue ikutin, waduh, nyasar itu saudara gue. Guys, video harus baliknya cukup sampai di sini ya guys. Karena gue mau meneruskan perjalanan ke arah Soreang Ciwidey, Cidau. Terima kasih yang sudah mengikuti dan menonton. See you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.